Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita akan bahas indeks kita, pergerakan indeks kita hari ini, ya tanggal 22 Agustus 2022, maupun menu backlog yang saya berikan hari ini di grup umum maupun grup rekom akan saya bahas juga, dan serta beberapa rekomendasi yang saya rekom nanti akan saya juga screenshotkan, maupun request yang saya telah di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Yang mau join silahkan, link ada di deskripsi. Itu grup umum jadi bebas. Jadi bebas siapapun mau join silakan, grup pemahaman saham yaitu grup Telegram. Linknya ada di deskripsi, mau join klik saja atau search saja pemahaman saham tanpa spasi. Intinya pemahaman saham tidak ada titip dana. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi titip-titip dana memakai nama Genius ID atau pemahaman saham, itu jelas penipuan. Oke, kita bahas indeks kita. Indeks kita masih oke, masih mantul dari 7080, 7100. Di hari ini break di atas 7100 lagi, masih ada potensi kembali naik besoknya di 7140 sampai 7180. Indeks kita masih sangat oke, masih sangat uptrend, jadi masih sangat oke. Intinya masih di zona yang bagus ya, jadi nggak usah terlalu panik juga. Ya koreksi wajar lah, turun naik biasa. Oke, hari ini ya, hari ini saya memberikan menu back close ya. Menu back close ini saya share dulu. Ini di grup umum ya. Saya infokan suruh buy Raffi di 230 ya. Hati-hati gorengan ya, saya bilang. Ini di grup umum dan jam 2 lewat 12, jam 2.32 kita sudah cuan 2% plus plusnya 2,5% kayaknya dapat karena sudah di 236. Nah, jam 2.44 dia naik sampai 238 dan itu jadi bid. Kita sudah cuan 3% plus plus. Ya, kalau Anda jualannya Anda sudah cuan. Ya, kalau nggak jualan nanti kita lihat closingnya hari ini seperti apa. Ya, ini di grup umum itu saya berikan share rekomendasi secara gratis ya, tapi tidak ada area TP-nya. Saya cuma infokan area buy, tapi berbeda dengan eh, di grup rekom. Ini grup rekom saya sedikit share-nya ini. Ya, saya infokan jelas Raffi buy di 230, batasi resiko di 220, targetnya 236, 242. Ya, target TP1 kita sudah capai karena naik sampai 238, itu pun di bid. Ya, sempat jadi bid dan kita sudah cuan lebih dari 3,5% kalau nggak salah, nanti kita ukur. Ya, kita coba lihat teknikalnya seperti apa. Ini menu back close hari ini ya. Ya, tanggal 22 ini jelas, jam 2 lewat 11. Ya, jadi sudah cuan. Kita coba lihat ya, Raffinya seperti apa hari ini closingnya. Apakah closingnya masih cuan atau tidak? Kita coba lihat. Dan pasti dapat 230 karena 230 itu jadi over lama banget. Kalau teman-teman beli juga pasti dapat lah. Ya, closing 236 ya, itu langsung closing pas di area TP pertama saya. Ya, kita ukur berapa cuannya berapa persen? 236. Ya, di atas 2,5%. Ya, hampir 3%. 2,5% dapat. Kalau Anda jual 238 tadi, itu lebih dari 3, bentar-bentar. 238 itu 3, lebih dari 3,5% atau 3,4% itu pasti dapat. Ya, hanya setengah jam, tidak sampai setengah jam malahan kita sudah cuan lebih dari 3% lebih. Harusnya sudah cuan dan apakah ini masih oke? Kalau saja di modalnya di 220 ataupun kalau berani SL, SL-nya di 220 ya. Targetnya sama, tadi kita sudah 236 sudah cuan, apakah masih bisa lanjut? Kalau bertahan di atas 230, 228, kemungkinan masih bisa lanjut ke 242 sampai 250 sampai 225, bentar-bentar, 258 atau 260 itu resist cukup kuat dari Rappi. Ya, kemungkinan bisa ke 242 sampai 260. Ya, kemungkinan bisa ada potensi ke 242 sampai 260 selama masih kuat di 228. Ya, seperti itu ya. Rafinya masih oke lah. Intinya kalau berani SL, SL di bawah 220. Kalau mau kawal di modalnya saja. Karena masih ada potensi ke 242, 260-an ya. Resist kuat di 260 untuk Raffi. Oke, saya sedikit share juga rekom hari ini ya. Rekom hari ini ataupun rekom kemarin. Ya, kita coba lihat. Kemarin saya memberikan saham AHAP ya. Ini menu menu buy close di grup rekom. Saya juga sempat share di grup umum ya kalau nggak salah. Tanggal berapa ini? Ntar saya lihat tanggal 16 Agustus ya. Area buy-nya 100 sampai 104. SL-nya jelas di 97. Dan dia selama tanggal 16 ke atas. Closing tidak pernah di bawah 97. Kita coba cek ya. Ini TP-nya kita coba cek ya. Area buy 114, SL 97. Tanggal 16 saya berikan. Kita coba cek, lihat AHAP-nya. Ya, sebentar. Ya, AHAP.
Ya itu gunanya stop loss. Kalau memang selama closing di atas stop loss ya masih oke. Karena ini masih uptrend sebenarnya untuk AHAB. Ya coba lihat tanggal 16 di sini tuh ya tidak pernah lebih dari ini paling turunnya saja dia masih di atas closingnya bentar, di 100. Ya dia tidak pernah closing di bawah 97 ya. Pada tanggal 19 dia pernah turun sampai 94 tapi itu saat jam running bukan jam closing. Ya, tapi saat closing dia mantul lagi naik di 100. Ya, itu gunanya trailing ataupun stop loss kalau berani dikawal. Tapi kalau teman-teman beli di sini pun di 104 dia sempat naik sampai 107 itu sudah cuan juga. Nggak apa-apa. Kalau sudah take profit 3% nggak apa-apa. Itu rezekinya. Tapi bagi teman-teman yang kemarin nggak sampai jualan kan Anda lihat stop lossnya saja. Selama closing tidak di bawah 97 ya aman. Apalagi fasenya masih up trend ya. Kalau Anda hold, sekarang Anda cuan lebih dari kita ukur ya anggap saya 103 deh rata-rata kalian. Ya Anda sudah cuan lebih dari 13%, hampir 14% ya. Itu hold hanya 1, 2, 3 hari saja, maksimal 4 hari. Anda sudah cuan lebih dari 13%. Ya, itu sudah lebih dari cukup. Ya, kamu jualan silakan. Kalau nggak mau jualan ya silakan trailingnya. Dan saya kasih lihat juga, mungkin ada yang bertanya, apakah rekom saya 100% benar? Enggak, ada juga yang nggak jalan ya. Contohnya kemarin MLIA kita hold hampir 2 minggu baru jalan, kita sudah cuan juga, itu sudah lepas lebih dari 7%. Dan ini juga ada saham yang belum jalan, ya saya berikan. Tanggal 19 Agustus ini belum jalan PSKT-nya. Ya belum jalan. Kita buy di sini, TP di sini, stop loss di sini. Nah, kita nggak tahu nih apakah bisa jadi cuan atau terkena SL. Itu kan kenyataan di market. Jadi saya fair saja, share saja, bukan hanya yang cuannya saya, yang belum cuan juga saya share. Contohnya seperti ini, PSKT-nya belum jalan nih. Ya ini 7882 bisa saja kena stop loss, bisa saja dia kena TP 1 bahkan ke TP 2 bahkan ke TP 3. Kita lihat saja marketnya berjalan kan masih masih belum masih aman selama STL-nya masih belum tembus gitu aja untuk PSKT. Jadi tidak semua saham bakalan 100% cuan, tidak. Saya tidak berani menjamin rekom saya 100% pasti cuan, enggak. Ada juga yang harus terkena stop loss. Itu kenyataan di market. Tapi kan perbandingan teman-teman bisa nilai sendiri ya. Tiap minggu juga saya rekapin rekomendasi saya, silakan dinilai sendiri ya. Jadi kita harus kasih yang real saja, realitas saja bukan modal ngepom-pom orang ya. Pasti cuan nggak bisa. Pasti ada stop lossnya ya. Itu kenyataan di market. Jangan sampai Anda tertipu ya. Ya kalau winner sudah di atas 80 sampai 90% memang sudah enak sebenarnya. Tinggal Anda disiplin saja. Oke, langsung saja ya. Sudah agak panjang pembahasannya. Kita langsung bahas saja saham-saham yang di request ya teman-teman grup. Saya cepat saja ya, nggak usah terlalu lama. NRG hati-hati downtrend ya, sudah jebol dua dua bentar saya lihat support kuat 258 256 jebol. Sekarang berharap 246-nya mantul. Kalau nggak mantul dia akan ke 238 sampai 240. Posisinya sudah sangat krusial ya. Harus bantul di area 248 sampai 246. Tidak boleh jebol. Kalau jebol bisa konfirmasi downtrend. Dia turun bisa sampai ke 226 sampai 236 ya. Kalau dia bisa mantul dia akan retest lagi ke 258 sampai 266 ya. Posisinya sudah mengkhawatirkan arahnya sudah menuju ke bawah. Kita coba lihat besok apakah dia bisa mantul 246 ya atau tidak. Kalau 246 tidak jebol juga itu bisa dikatakan sudah hampir konfirmasi downtrend untuk energi. Lanjut ke MDKA. MDKA masih di persimpangan ya, masih di persimpangan. Masih mantul dari area support di 4100-nya ya. Masih mantul ada resisten di 4200 sampai 4280. Posisinya masih di persimpangan ya MDKA. Intinya 4100 kalau masih bertahan masih oke, tapi kalau jebol hati-hati ya. Lanjut ke Jaya. Dia harus kembali di atas 4200 baru menarik untuk MDKA. Lanjut Jaya, Jaya, Jaya masih di persimpangan ada support di bentar saya lihat dulu 126 sampai maksimal di 124 tidak boleh jebol lebih dari itu. Kalau jebol hati-hati bisa turun sampai 118 120 ya. Ini posisi lagi di persimpangan. Kalau masih mantul dia akan retest ke 130 sampai 135 ya. Posisinya lagi di persimpangan tuh Jaya. Lanjut ke MDLN. MDLN masih di persimpangan ya, masih di persimpangan atas. Eh,
Masih ada kemungkinan naik ya selama tidak jebol lebih dari, bentar saya lihat dulu. Ya, tidak boleh jebol lebih dari 105 lah. 105, 108 itu support cukup kuat. Kalau masih bisa mantul, dia akan retest lagi ke resistnya ke 112 sampai 115. Kalau bisa break 115 itu lebih menarik untuk MDLN, dia akan lanjut naik. Tapi kalau nggak bisa break, dia akan sideways dulu di area-area persimpangannya. Lanjut, tapi saya trend masih dalam posisi yang uptrend selama 108, 105 masih kuat ya untuk MDLN. Lanjut ke SOSS. Oh, aduh, saham bagus ini dibilang ini kadang-kadang saham begini nih ya. Kalau dia naik terus ya oke. Ya, masih ada potensi naik, semoga kuat, bisa naik, bisa break di atas 500 itu resist cukup kuat untuk OSS. Kalau nggak bisa break dia akan turun dulu ke support uptrend dia di 440 maksimal sampai ke 400 tidak boleh jebol ya. Ke 400 jebol dia udah akan retest turun lagi, tapi kalau masih bertahan di 400 apalagi masih bertahan di 450 itu masih cukup oke untuk SOSS ya, masih dalam posisi yang uptrend. Ya, resist sekarang di 500 itu resist terkuat, resist terdekat di 480. Lanjut ke BMTR. BMTR masih di persimpangan, kemungkinan dia akan, saya lihat dulu bentar, BMTR ya. Support kuat di 350, kalau jebol 350, dia akan turun dulu kemungkinan bisa ke 336 sampai ke 320. Ya, kalau 350-nya jebol ini titik penting BMTR di 350, kalau masih mantul masih ada kemungkinan retest lagi ke 376 sampai 400. Kalau menurut saya masih oke untuk BMTR ataupun sekarang posisi lagi di persimpangan ya. Dibilang secara teknikalnya oke, tidak terlalu ya, tidak terlalu oke karena ini lagi di persimpangan ya, area persimpangan. Kita coba lihat dulu 35 punya apakah kuat. Kalau kuat masih oke ya. Lanjut ke ESA. ESA support sekarang ada di 1000 ya, 1020 sampai 1000 tidak boleh jebol. Kalau masih bertahan di atas itu kemungkinan dia bisa naik lagi ke 1080-nya sampai 1120 atau 1100, maksimal 1150 itu resist cukup kuat untuk ESA. Ya, sekarang dia harus bisa naik dulu lah di atas 1100 itu baru cukup oke untuk ESA. Tapi kalau sekarang kemungkinan dia akan retest turun dulu. Kemungkinan saya lihat bisa ke 1020 sampai 1000-nya dulu. Mungkin dia akan retest ke sana. Posisinya lagi di persimpangan ya. Agak mengkhawatirkan kalau jebol 1000-nya ya untuk ESA. Lanjut ke Mets. Mets masih oke, masih uptrend ya, tapi ini saham baru jadi kemarin kita sudah cuan sih ya. Kemarin sampai kita beli di bawah arah, hari ini ya kalau Anda masih hold masih cuan. Apakah masih oke? Dia kepentok resist di 500-nya. Kalau masih kuat dia akan naik lagi ke 500 sampai 520, tapi kalau nggak kuat dia akan turun dulu ke 4, saya lihat dulu, 460 sampai 430 dulu. Dia akan uji ke sana kalau dia tidak bisa break ya. Posisinya jelas masih sangat uptrend untuk match, tapi ini saham baru ya, hati-hati juga, batasi resiko saja. Lanjut ke APLN. APLN dibilang downtrend belum, masih masih di atas. Intinya gini, dia ada titik penting di 114 sampai 110 lah. 11, kalau jebol 110 udah nggak bagus ya. Tapi kalau masih bertahan, apalagi bertahan di 112, 114, masih ada kemungkinan dia kembali naik ke 118, maksimal ke 120 itu resist cukup kuat untuk APLN. Ya, posisinya lagi di persimpangan atas ya, masih masih dalam fase yang dibilang uptrend ya, masih oke selama tidak jebol lebih dari 110-nya. Ataupun lebih oke dia bertahan di atas 114, 112 lah, paling maksimal dia turun ke sana tidak boleh jebol lebih dari 110. Karena jebol dia sudah bisa balik arah jadi downtrend ya. Lanjut ke PKPK. PKPK oke, uptrend nih ya. Uptrend, resist terdekat sekarang ada di 226 sampai 230, resist cukup kuat di 230. Kalau bisa break lanjut ke 240, 250, tapi kalau nggak bisa break dia akan retest turun dulu. Kemungkinan retest 210 sampai 206-nya.
Posisinya masih sangat oke ya, masih sangat uptrend. Ya baru masih oke, masih uptrend ya untuk PKPK ya, karena bertahan di 210 masih sangat oke. Lanjut ke CAK. Cek sideways di area bawah ya, cek sideways di area bawah ataupun di persimpangan bawah, belum downtrend ya, belum downtrend. Support cukup kuat di, saya lihat dulu, 190 cukup kuat. Bentar, 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 bentar. 190 sampai, saya lihat dulu, 188 lah ya. 188, 190 itu resist cukup, support cukup kuat. Kalau bisa mantul, dia akan balik lagi ke 200 sampai 210 dulu. Atau 212 lah. Maksimal di 220 itu maksimalnya ya. Kemungkinan dia akan, kalau naik mantul yang maksimal kemungkinan kalau saya lihat ke 220 ya. Tapi kalau nggak bisa naik sampai situ ya, dia akan turun lagi ya. Sekarang resist terdekat ada di 200 sampai 210 dulu ya untuk cak. Support kuat di 18 sampai 190. Batasi resiko saja, paling mentok di 185 lah ya. Batasi resiko saja di 185 kalau mentok-mentoknya di sana lah ya. Untuk cak. Kalau tidak mau terlalu dalam ya. Lanjut ke SMMT. SMMT masih sideways di area-area persimpangan bawah ya, karena dia gagal break di 900 dia balik turun. Ya, tapi ada support yang cukup kuat di 800, tidak boleh jebol. Jebol hati-hati, dia bisa turun lebih dari 760, 740. Ya, 800 titik krusial untuk SMMT harus kuat. Kalau nggak kuat dia akan turun, tapi kalau masih kuat dia bisa retest lagi ke 850 maksimal ke 900 ya. Posisinya lagi di persimpangan, tapi persimpangannya sudah di persimpangan bawah ya. Dia harus di atas 900 baru cukup menarik untuk SMMT. Lanjut ke friend. Friend hati-hati sudah mulai-mulai patah trennya karena dia jebol 100-nya. Jebol 100 tapi ada support yang cukup oke ya, cukup menarik di 95, maksimal di 93, tidak boleh jebol lebih lebih dari itu ya. 93 95 itu support cukup kuat, kalau bisa mantul dia akan naik lagi ke 100 sampai 105 dulu atau 106 lah. Ya itu resist cukup kuat untuk friend. Posisinya lagi uji support lah ya. Posisi lagi di persimpangan tapi arahnya sudah ke bawah untuk friend. Lanjut ke jar. Jal saham baru sekarang lagi di sideway ya, lagi sideway. Semoga tidak jebol lebih dari 4, entah saya lihat dulu. 46 466 470 itu itu support cukup kuat untuk jar. Apalagi masih bertahan di 480, masih ada potensi untuk naik lagi. Retest lagi ke 496 sampai 520. Itu resist cukup kuat untuk jar. Posisi lagi di persimpangan, ya lagi di persimpangan ya. Belum downtrend, belum uptrend ya untuk jar. Lagi sideways di persimpangannya. Dan ini saham baru ya. Jadi secara teknikal belum terlalu bisa dibaca secara maksimal ya. Terakhir TRGU. Jelas ini sangat downtrend ya. Jelas ini sangat downtrend. Ya ini downtrend ya jelas. 280 kalau jebol lagi dia akan turun ke 272 sampai 266. Kalau jebol lagi ya kembali downtrend lagi ya. Kembali turun bisa ke 250, 240. Intinya sekarang 27, bentar saya dulu. 266-nya tidak boleh jebol lah ya. 266-nya paling maksimal turun di sana lah. Kalau sampai jebol lagi ya turun lagi. Ya kan ini arahnya ke bawah ya, bukan ke atas. Ya sekarang, tapi sekarang ada support di 272 lah. 272 itu 272 sampai 270 itu cukup oke supportnya. Kalau masih mantul kemungkinan dia akan retest ke 290 maksimal ke 310 lah, itu resist cukup kuat untuk TRGU. Posisinya jelas lagi sideways di area bawah ataupun lagi downtrend ya. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kesehatan selalu dijaga. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.